Halo, wassalamualaikum semua. Balik lagi di channel Lebak Pros Go Vlog. Hari ini kita lagi jalan-jalan di Kota Batu dan kita lagi main di salah satu grupnya Jatim Park ya. Karena di Jatim Park 2 ini itu adalah salah satu grup dari Jatim Park. Yang dimana ya, grup Jatim Park itu salah satunya ada Jatim Park 2, Jatim Park 1, Jatim Park 3, kemudian Museum Angkut, Predator Park, dan Museum Tubuh dan Eco Green Park ya. Dan itu beberapanya sih. Jadi kalau kalian mau lengkapnya mungkin nanti bisa baca-baca lagi. Dan untuk tiket masuknya itu ada yang 120 dan 150 ribu. Dan kalau kalian lihat itu di listnya ya, kalau kalian di 120 ribu tuh udah 3 wisata ya, termasuk Sweet Memorial Selfie itu. Dan kalau yang 150 pastinya ditambah dengan yang Eco Green. Dan untuk tiket masuknya dikenakan di atas 85 cm. Jadi kalau yang di bawah 85 masih dikenakan tiket yang free ya, atau nggak dikenakan tiket. Oke, untuk masuknya juga kita disuruh juga untuk isi form karena ini lagi kondisi yang pandemi ya. Isi form untuk COVID ya. Nah, kemudian untuk masuknya ke sini kita sih datang sih pagi ya, jadi masih sepi sekitar jam 8. Karena ini udah buka juga jam 8. Nanti pastinya dari loket ini kita di pemeriksaan dulu dari tiketnya dan dipasangkan gelang dulu nih. Nah, kalau udah dipasangkan gelang baru kita bisa masuk, dan gelangnya itu anti air dan tahan ya. Jadi kalau kalian kena air tuh nggak ada masalah. Nah, contohnya ini kena air dari atas nih. Jadi pas masuk kita disambut dengan air yang ngucur dari atas. Nah, kemudian kita disambut nih sama tikus raksasa. Jadi kayak konsepnya itu kayak lagi ada di tebing-tebing yang ada airnya gitu. Nggak tahu nih tikus tipe apa. Jadi kita nggak terlalu banyak baca ya. Jadi ini sebenarnya kunjungan kedua kita ke Jatim Park 2 karena dulu kita pernah kesini juga. Dan dari pengalaman yang lama sih memang Jatim Park 2 ini udah tersusun rapi ya untuk perjalanannya. Jadi kita tuh nggak bingung gitu mau wisatanya tuh arah-arahnya tuh kemana aja. Karena di sini tuh dari start sampai finish tuh udah diatur. Nah, makanya harus nyiapin nih kondisi tubuh yang sangat prima ya, karena di sini jalannya tuh lumayan jauh, lumayan panjang. Walaupun nanti kita bisa untuk penyewaan sepeda listrik ya. Jadi kalau kalian yang nggak kuat jalan jauh, nanti bisa nyewa sepeda listriknya. Nah, jadi di sepanjang jalan itu sebelum kita nanti bisa nyewa sepeda listriknya, kita diarahin dulu nih buat ngeliat semua pemandangan hewan. Jadi kayak museum satwa lah ya. Nah, museum satwanya mulai dari yang tadi tikus-tikus kecil, kemudian ada primata monyet. Nah, kemudian ini juga ada kayak apa tuh ya? Ada burung juga tuh. Dan sebenarnya lengkap lah. Jadi kalau bawa anak ke sini tuh sekalian edukasi ya. Nah, ini juga ada kura-kura nih, tapi kura-kura darat. Atau sebutannya mungkin sulcata ya, atau bukan nih? Oh, ini nih African tortoise ya. Nah, kemudian itu ada kayak tapir. Jadi ngedukasi anak tuh enak ke sini. Jadi sembari berjalan, hewan-hewannya pun deket dengan kita dan gak terlalu jauh sekat-sekatnya. Nah, mungkin beberapa info juga di Jatim Park 2 ini ya. Nah, kalau di Jatim Park 2 ini ada wahananya tuh ada zona museum satwa. Nah, tadi tuh yang di depan, dan ini udah termasuk ya tiket masuknya. Jadi kalau kalian mau ke sana itu biasanya sih setelah kalian ngunjungin si Jatim Park 2 ini atau yang museum satwa ini, nanti kalian bisa ke sana. Jadi melihat beberapa hewan-hewan yang udah dikeringkan. Tapi kita sih nggak ngerekam sih, tapi kesana juga tapi kita nggak ngerekam. Kemudian selain itu juga ada zona Batu Secret Zoo. Ya, ini ada kayak kebun binatang yang lagi kita kunjungi ini sekarang nih. Di sini juga banyak hewan-hewannya. Nah, mungkin kayak tadi ya, mulai dari tikus tadi, kera, burung, dan yang ini ada pun kita masuk ke yang sesi reptil. Jadi variannya tuh banyak banget. Kemudian ada area savana, nantinya kita juga situ ada area akuarium,
area Fantasyland, area Adventureland, area Tigerland. Nah, jadi ngajarin anak tuh kesini buat belajar hewan tuh enak banget. Jadi ya mirip-mirip lah sama kayak kita ke taman safari ya. Cuman kalau taman safari kan lebih kita naik kendaraan ya. Jadinya ya nggak terlalu banyak juga hewannya. Nah kalau di sini tuh kayak Ragunan dan taman safari dicampur lah, digabung, jadi kayak lebih dekat banget kita ya sama hewan-hewannya. Nah itu jadi ada banyak reptil juga dan kita bisa lihat dari dekat banget. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ke bagian yang akuariumnya. Di bagian akuarium ini tempatnya kumpulan binatang air. Ya berbagai ya, dari bentuk, warna, kemudian jenisnya juga ada banyak banget. Jadi ini sepintas sih mirip SeaWorld Mini. Yang bedanya sih di sini nggak ada terowongan ikannya ya. Tapi di sini sih lengkap banget ikan ya, ikannya buat kita belajar sih lumayan banyak ya. Jadi dari aquascape, ikan-ikan yang aquascape tuh. Nah ini mungkin banyak juga yang pelihara ikan-ikannya. Nah tuh. Dan nanti juga ada ikan-ikan predator yang banyak orang pelihara juga di umum. Dan ikannya nggak cuma ikan lokal, di sini juga ada ikan yang impor, baik yang ikan air tawar maupun yang ikan air laut. Nah ini dia ikan-ikan hiasnya, itu variatif ya warna-warnanya, dan didesain lumayan unik, jadi kita nggak bosen ngelihatnya. Nah ini ikan tiger ya. Nah ini pibas. Nah ini pibasnya udah indukan ya, udah gede banget itu. Nah, kalau yang tahu tipe-tipenya ada ya singu, mono, kemudian itu ada warna silver red ya. Nah itu ada warna silver rednya, ada beberapa yang udah dilihat dari sisiknya sih udah tua banget ya, umurnya udah tua. Kemudian ada akuarium bentuknya tabung nih, dan di dalamnya ada ubur-ubur, kemudian ada ini gurame padang kayaknya. Nah ini untuk akuarium yang laut, yaitu tadi ya yang laut. Di sini sama tempat lain mirip ya, ada namanya buat kolam sentuhnya. Jadi ada ikan-ikan yang bisa kita sentuh. Nah mungkin begitu ya untuk di akuariumnya. Nah mungkin info juga di sini sih kita mesen buat yang tiket 150.000 ya. Jadi di 150.000 itu selain kita dapat 3 wahana tadi tempat wisata, kita juga ditambah buat Eco Green Park. Nah jadi nanti mungkin kita sih ke situ ya, ke Eco Green Park. Mungkin trailernya tuh ada miniatur candinya, ada animal farmnya juga, ada duck kingdomnya. Kita ke sana tapi nggak terlalu banyak nge-explore karena lumayan capek sih. Karena kita kalau nge-explore sehari aja di sini tuh, di Jatim Park 2 aja tuh nggak habis bro. Di sini tuh udah terlalu luas banget lah. Jadi saran saya sih mending terpisah. Untuk yang Jatim Park 2 dan Eco Green Parknya jangan dijadiin satu. Nah di sini juga kita bisa nyewa nih 150.000 per 3 jam. Dan kemudian kalau ada lebih 1 detik sampai 1 jam itu kehitungnya tetap 1 jam. Jadi kalau kalian kelebihan 1 detik kena denda ya tadi. Nah tapi 3 jam itu terhitungnya sebenarnya cukup sih untuk memaksimalkan kita nyewa sepeda listrik di sini. Dan ini sangat membantu buat kita ya, para yang malas jalan gitu ya, karena ini jauh banget ini untuk wisatanya, jadi luas banget, makanya direkomendasikan pakai sepeda listrik ini ya. Nah ini area savana ya, ini terlihat banget ya, jadi kayak kita lagi ada di area savana gitu loh. Nah di situ ada kayak zebra. Nah terlihat kayak di Afrika lah, walaupun saya belum ke sana, mungkin di sini jadi ada gambarannya ya. Itu dia. Jadi kita di explore buat area taman satuannya dulu nih. Dan nggak ada habis-habisnya ya ngeliat untuk savananya. Ini karena di sini sih udah tiketnya ibarat the all in one ya. Jadi nggak yang murah tiket tapi nantinya berbayar ke belakangnya.
tapi di sini udah jadi satu. Makanya tiketnya mungkin terhitungnya lumayan ya harganya, tapi udah all in one, jatuhnya jadi murah. Nah kemudian ini ada beberapa kandang juga, kandang burung ya. Dan kita lanjut lagi buat mungkin untuk satuannya nih hampir yang terakhir. Jadi ini satuannya yang paling gede nih. Jadi ada gajah ya di sini. Gajahnya itu banyak juga. Nah tuh ada yang masih bayi, kemudian ada yang indukannya juga di situ ada. Nah itu juga ada hewan apa itu, kayak tapir. Nah itu dia, setelah satwa kita masuk ke area selanjutnya. Nah di area selanjutnya ini namanya area Fantasyland. Di Fantasyland ini beberapa ada banyak ya untuk area wisatanya. Nah mungkin sambil saya lihat-lihat juga ya untuk area Fantasyland ya. Nah mungkin sambil saya jelasin juga, di Fantasyland ini itu menyediakan berbagai macam wahana bermain yang umumnya merupakan wahana buat anak sih emang kebanyakannya. Contohnya ini ya, ini sebenarnya buat anak tapi kita juga boleh naik, makanya saya naik juga. Nah itu dia. Dan di wahana ini sih nggak berbayar karena udah all in one, tiketnya udah jadi satu. Ya lumayan menyejukkan ya dan lumayan menyenangkan anak. Tapi anak yang masih umur di bawah 5 tahun sih jarang sih yang bisa dinaikin, dikit ya, nggak banyak. Dan untuk wahana yang family nanti juga ada. Nah ini untuk kolam renangnya nih salah satu spot paling bagusnya juga. Dan di area pandemi ini pastinya jarang ya untuk bermain di sini dan sepi sih memang waktu kesini. Nah ini ada area baru juga, snail coaster. Pas kita kesini sih lagi belum buka. Itu dia juga ada mainan pasir buat anak-anak. Kemudian ada playgroundnya. Nah jadi nggak cuma yang pakai teknologi, di sini juga ada yang alternatif manualnya, tradisional juga ya. Nah, oke, kita lanjut lagi nih di wahana buat anaknya juga. Di sini juga ada wahana buat naik kereta, karena anak kita sangat senang ya untuk wahana kereta api. Nah itu dia. Dan di sini nggak bisa buat kita naik karena ini khusus buat anak. Itu dia tuh. Tapi sebenarnya ngeri-ngeri juga ya karena kita nggak boleh naik, anak kita masih di bawah 3 tahun dan nggak boleh ditungguin ikut di dalam. Tapi kita bisa liatin sih. Jadi aman juga karena ditutup pintunya. Nah ini dia juga lanjut kita ke jelajah 5 benuanya. Di jelajah 5 benua ini kita kayak naik perahu gitu. Di perahu ini diajarin tentang kayak ibarat kalau di Dufan tuh istana boneka ya. Nah ini kayak di istana boneka, dan di sini 5 benua itu dikasih tahu benua apa aja, kemudian untuk tradisional dari budayanya itu apa aja dikasih lihat di sini. Nah mungkin sambil dinikmati aja tuh. Nah, untuk boneka-boneka yang bisa bergeraknya tuh. Itu dia kebudayaan apa ya? Ya kebudayaan Cina. Kemudian ini ada kebudayaan apa lagi nih? Mungkin sambil kalian bisa komen ya, budaya apa aja sih yang ada di sini. Nah ini lumayan serem nih, bukan serem karena matanya ada yang mati lampunya, jadinya kelihatannya sih serem. Dan geraknya gedek kanan kiri jadi kayak nakut-nakutin ya. Nah itu tuh gedek-gedeknya tuh ngeri-ngeri nyoy, apalagi ada yang matanya nyala gitu. Nah ini dia ada juga nih, ini kayaknya yang bagian bola nih kayaknya di Afrika ya, karena mereka diunggulkan dengan olahraga bolanya. Nah ini lucu nih, jadi ada yang jatuh tuh, jadi kayak terkapar gitu dia, minta tolong, minta bantuin buat bangunin. Nah mungkin matanya sebenarnya jangan ada lampu-lampu gitu biar nggak serem juga sih sarannya. Nah ini contohnya ini serem banget nih. Ini yang bisa apa namanya, benua yang Antartika kayaknya ya, yang beku-beku gitu. Lalu ada penguin yang mutar-mutar terus.
Oke dia, ini kita hampir selesai dari wahana 5 benuanya. Itu ada beberapa ucapan bahasa sesuai daerah masing-masing ya. Xie xie, iya, mei ini mei. Ya, jadi oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini wahana yang unggulannya juga nih. Jadi kita kayak keliling naik apa sih namanya ini, traktor ya. Traktor yang disambung jadi kayak ada kereta, jadi kayak kereta gitu. Nah, ini kita ke wahana safari farm ya. Di sini kita bisa sambil ngasih makan hewan-hewan yang ada di dalamnya langsung. Wah, itu ada macan atau harimau, itu harimau tuh. Ada harimau. Jadi kayak di taman safari lah ibaratnya ya. Kita bisa sambil ngasih makan, dan wortelnya itu tadi harganya 10.000 per satu gelas itu ya. Di sini kita jadi bisa kasih makan. Ini dia wahana unggulannya. Nah, jadi kita nggak cuma ngelihat hewannya dari jauh, kita juga bisa keliling di farmnya ini ya, buat ngasih makan si hewan-hewan ternaknya. Salah satunya ini ya, rusa nih, bisa kita kasih makan langsung. Wah, itu dia ada badak juga. Jadi badaknya itu lumayan yang udah langka ya, badak-badak tuh. Dan di sini pun ada badak, tapi badaknya sih dikurung rada jauh, jadi kita nggak bisa ngasih makan. Dan wahana ini sih salah satu yang paling direkomendasiin sih kalau kalian kesini, karena di sini bisa buat family ya. Kalau wahana yang lain kan kebanyakan yang buat wahana bermainnya anak. Kalau di sini bisa family. Oke. Mungkin bisa sambil dilihat aja ya, ada rusa totol juga nih. Bisa kita direct kasih makan. Dan anak di sini sangat interest ya pastinya saat memberikan makan langsung ke hewan-hewannya. Dan saran juga jangan terlalu ngabisin banyak wortelnya di awal. Dan pastinya ada instruksi juga dari yang petugasnya ya, tugas yang ngarahinnya, bahwa nanti tolong abisin wortelnya karena ini hewan terakhir. Nah, kalau udah dibilang begitu baru kalian abisin tuh wortelnya. Jadi jangan kalian abisin wortelnya di awal-awal, karena sayang ya, karena hewannya masih banyak ke dalam-dalamnya. Dan gak hanya rusa ini, juga ada juga nanti buat si kuda, kemudian kudanya juga banyak jenisnya ya. Oke, silakan dinikmati aja dulu untuk videonya. Nah, jadi di setiap hewan tuh dibatasin gerbang gitu. Nah, contohnya tadi kita setelah dari tempat yang rusak, kita masuk lagi, ada gerbang kan masuk ke wilayahnya kudanil. Nah, terlihat kudanil lagi pada berjemur. Itu pada diem. Kemudian masuk lagi ke gerbang yang hewan lumayan besar nih, ada punduknya, yaitu unta. Dia nganteng aja, dia duduk diam. Itu juga ada burung unta. Nah, ini kita masuk ke untuk wilayahnya si kuda. Sini ada kuda poni. Nah, tuh. Dan juga ada kuda-kuda yang gede. Dan jumlahnya di sini kudanya sih banyak banget ya. Dan selain kuda di sini juga ada keledai. Jadi keledai juga bisa kita kasih makan. Ya, kakak kasih tuh yang putih. Itu kasih Jok.
Nah itu dia keledai, tapi kelihatan ya keledai itu nggak lebih aktif daripada kuda. Donkey dia tuh, lihat keledai sih pada diem aja gitu kayak nungguin, atau memang dia sudah kenyang, kita nggak tahu ya. Keledai. Si keledai ini pada diem aja tuh, lihat di ujung tuh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah kuda dan keledai, nah ini kayak apa ini ya, saya lupa nih nama hewannya apa nih kayak, tapi gede banget sih ya, dan ada tanduknya juga. Ini gede nih. Nah di sini juga lumayan pada takut ya, tapi emang hewannya sih Ilernya itu loh, ada ilernya nggak ada yang nggak ini apa namanya, nggak nurut gitu ya, karena saat gerbang kebuka dia pun diem gitu, nggak ngelewatin batasnya, jadi kayak udah ngerti bahwa ini wilayahnya dia sendiri. Wih, bison. Wah ini dia ada yang hewan paling gedenya juga nih, ini ada bison. Kebetulan tinggal wortel bagian depan doang tuh yang masih nyisa, yang orang-orang lain sih udah pada habis sih wortelnya. Nah jadi untuk yang keliling naik mobil ini kayak traktor ini itu lumayan lama ya wisatanya, sekitar 20-30 menit. Tapi untuk nunggunya kalau lagi ramai banget itu lumayan lama juga, bisa 15 menitan, dan juga pasti ada kloternya, jadi nunggu sambil biar orangnya banyak dulu. Tapi sih pastinya dibatasin sih, nggak yang padet-padet banget. Kayak contohnya ini kita satu gerbong ini paling ya keluarga kita doang, sekitar berlima. Wah tuh gede banget ya si bison ya. Kalau dijadiin hewan kurban enak kali dipotong tuh. Nah, oke, mungkin yang di bagian keliling sininya sih udah selesai. Nah ini kita udah jalan keluar. Nah dari jalan keluar ini itu sebenarnya bisa diarahin lagi tuh ke wisata yang di sebelahnya. Tapi kita sih lanjut lagi sih buat ke wahana yang nggak ada di situ ya, atau di tempat lain lagi, tapi kita naik kayak mobil-mobilan yang di jalur kereta ini. Nah ini konsepnya sih kayak peternakan, tapi ini nggak ada hewan hidupnya, jadi kayak cuman patung-patung. Jadi kita keliling ngelihat yang ada di sini, hewan-hewan peternakan tapi yang bentuknya patung, jadi lucu ya, jadi kayak lucu-lucuan aja sih di sini. Nah itu dia hewan-hewan peternakan ya, tapi ini nggak real, jadi kayak bentuk yang patung-patung. Tuh ada babi dan babi yang besar-besar ya. Nah jadi yang kita nikmatin di sini wahananya sih yang wahana buat keluarga. Jadi kalau kalian bawa anak, jadi wahana yang kita videoin ini adalah wahana yang buat referensi kalian lah, cocok buat bawa anak ke sini. Oke, kelilingnya sih gitu aja ya, putarannya juga nggak terlalu jauh, dan kayak ngelihat yang beberapa itu aja untuk wisatanya. Tapi untuk harga tiket segitu dengan dapat wisata yang banyak banget dan itu udah include all in one sih, kita bilang ini udah worth it banget. Dan tempatnya pun luas, harga segitu udah sangat masuk akal dan sangat bermanfaat banget ya. Karena di sini wahana edukasinya bagus banget. Nah itu dia, jadi kita udah selesai buat di wahana yang peternakan ini. Jadi keliling-kelilingnya nggak jauh ya. Dan ini wahana yang terakhir nih. Nah ini kita naik kayak perahu gitu, keliling juga. Nah di sini ngelilinginnya sih kayak ngelilingin
ada pulau kecil gitu di tengah, dan kita di sampingnya sih diikutin sama burung bangau atau pelikan ya, ini kayak burung pelikan nih. Nah jadi nanti juga ada si hewannya ini ngikutin kita sambil berenang bareng-bareng, dan di tengahnya itu kayak ada pulaunya kecil gitu, dan isinya sih kayak ada orang utan, kemudian ada hewan-hewan lain karena ada talinya tuh ya. Nah tuh talinya goyang-goyang tuh lagi ada orang hutan atau monyet yang lagi bermain di situ. Nah nanti kita juga bisa masuk ke dalam terowongan gitu. Nah di terowongan itu nanti isinya kayak Aladin gitu. Nah ini tuh di tengah tuh lagi ada, nggak tahu tuh bambu lagi ada pembangunan atau itu bekas dari yang gempa sebelumnya, karena ini sempat ada gempa juga yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa wahana. Mungkin ini salah satunya yang terdampak ya, jadi lagi dibenerin juga. Nah ini ada air mancur yang isinya ada buaya-buaya. Nah, jadi buaya darat nih, karena lagi di darat, nanti kalau udah nyemplung jadi buaya sungai nih. Nah ini unik nih, itu dia lagi nyari makan ikan, dan dia kayak lagi atraksi juga sih, nyemplung palanya buat nyari ikan, tapi bareng-bareng nih. Jadi hewannya hewan yang berkelompok nih. Nah ini kita masuk terowongan Aladin yang isinya kayak menceritakan kisah Aladin juga. Nah itu ada Aladin, walaupun bentuknya hanya patung-patung, tapi visualnya sih bagus ya, karena ada pergerakan movingnya, walaupun kanan kiri doang ada lampunya, jadi nggak terlihatan monoton. Nah itu dia konsepnya, dan itu kayaknya sih ada sensor tadi, gerbang kita kebuka sendiri, jadi nggak terlalu tahu ya kalau bahwa ini bisa masuk ke sini. Nah itu dia mungkin perjalanan kita di Jatim Park 2, dan itu beberapa wahana yang kita rekomendasiin sih. Jadi buat wahana keluarganya ya, dari yang tadi bisa naik kereta ngeliatin hewan-hewan, kemudian bisa sambil ngasih makan. Kemudian untuk wahana permainannya di awal juga udah kita kasih lihat, dan kita sangat merekomendasikan buat kalian ke Jatim Park 2 ini, karena dari Jatim Park 1, 2, 3 kita sih pasti kesini ke Jatim Park 2 nya ya, walaupun kita belum pernah ke Jatim Park 1 dan 3, tapi karena di sini ada hewan-hewannya, maka itu lebih ke cocok ya buat anak-anak kita, karena senang ngasih makan hewan itu ya. Dan mungkin itu aja ya yang udah kita sharing, dan jangan lupa mampir aja nih ke Jatim Park 2 nih, dan jangan lupa naik sepeda listrik, karena ini lumayan jauh perjalanannya dari wahana yang di awal sampai ke wahana yang akhir. Dan jangan lupa itu sewanya 3 jam, kalian harus balikin di akhir perjalanan, nanti bisa sih ada buat spotnya, jadi udah terarah banget. Yaudah, thank you udah ngikutin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bak Pros Go Vlog.